Nggih. Selamat siang Pak Mamuri. Selamat siang, Nggih, Mbak. perkenalkan saya Bu Lila dari Institut Asia, Pak. Mm, Ya, mm. kemarin kan kita janjian tapi diundur sampai setelah Lebaran. Info dari Pak Zarkoni, nggih. Oh, iya, iya. Kemarin karena pas mendadak ada perlu, Iya, itu iya, jadi enggak ya, apa-apa, Pak. Ya, enggak ini nanti apa-apa. habis Lebaran lah. Ya, kita selalu terbuka kok. Ini perkenalan Ya, juga, ini teman saya, Ibu Francisca. Selamat ya. siang Pak Mamuri. Selamat siang, Bu. Ya, jadi begini Pak, kalau kemarin ketika Pak Zarkoni datang ke sini, itu kan membuka peluang untuk kerjasama dengan BMKG. Terus kami sangat menyambut baik, sudah saya sampaikan Ya. juga ke atasan, karena kan kita memang biasanya ada anak-anak PKL itu sekarang sistemnya 3 bulan sama 6 bulan magang Pak. Dan sudah dibebaskan Oh, tidak gitu. kuliah, enggak. Jadi benar-benar full total di tempat magang. Atau kalau karena sekarang pandemi, anak-anak juga ada yang sistemnya online. Karena kan untuk Ya, anak ya. TI, anak DKV itu kan memang bisa dikerjakan di rumah ya, karena kan modelnya aplikasi, Ya, program betul. seperti itu. Ya. Iya. Jadi kalau misalnya nanti ada kerjasama, akan lebih banyak manfaatnya bagi anak-anak, misalnya memang terjun langsung di BMKG, misalnya buat Ya. apa, aplikasi atau apa. Seperti itu sih kemarin kita berbincangnya dengan Pak Zarkoni. Ya, memang apa ya, salah satu kendala di kami karena kami kan lembaga teknis gitu ya. Okay. Artinya berkaitan dengan kegempaan, cuaca dan sebagainya. Cuman kita baru sadar, artinya ketika untuk publikasi dan diseminasi itu kan kita sangat butuh gitu loh, infografis dan apa komunikasi gitu. Nah dari situlah kita akhirnya berpikir kayaknya kita harus menggandeng instansi lain gitu kan. Tetapi kan kalau instansi lain dalam artian kita tidak ada anggarannya spesifik untuk kegiatan itu, tetapi kita harus bersifatnya dengan kerjasama. Nah, memang kalau berkaitan dengan mahasiswa PKL, memang selama ini yang kita sering datang ke sini adalah dari kampus Brawijaya. Cuman permasalahannya dari Brawijaya itu ya ada sedikit apa ya, dia lebih cenderung datang saja gitu kan, tetapi dari pihak kampusnya sendiri tidak ada ya berkunjung ke sini atau mengundang kami, sehingga kami juga agak bingung di situ gitu kan. Artinya hanya sebelah pihak. Kadang kita juga berpikir, aduh gimana nih caranya. Nah mudah-mudahan dengan kampus Asia ini harapan kami yaitu tadi kami bisa kerjasama. Kami dari BMKG juga ada manfaatnya, dari pihak kampus sendiri ada manfaatnya gitu, sehingga kita saling sinergi ke depannya. Yang jelas kalau kami memang sangat butuh IT. Kebetulan di Asia sendiri kan lebih banyak di IT-nya gitu kan. Iya, benar Pak. Informatika dan komunikasinya. Mungkin itu nanti yang akan kami coba gali. Dan kami juga kalau 6 bulan lumayan lama juga ya. Iya, ada yang pilihannya itu 1 bulan, 3 bulan, sama 6 bulan, Pak. Oh iya, ya itu makanya nanti kita lebih dalam nanti pas ketemu lah kita Iya, bahasnya. siap. Ya, setidaknya ini pembukaannya sudah tahu lah. Pasca sarjananya yang ini ya, Mbak ya? Pasca sarjana manajemen, Pak. Atau pasca manajemen, iya. Ya bisa sih. Nah, yang agenda hari ini adalah untuk ini Pak. Jadi kami ada ide penelitian. Nanti yang bisa menjelaskan lebih lanjut itu Bu Francisca. Kemungkinan berhubungan atau bersinggungan dengan BMKG karena kan kebutuhan datanya seperti itu. Tapi ini kami kemarin kan saya minta ke Pak Zarkoni untuk konsultasi, katanya ke atasan saya aja Bu. Oh ya wes, monggo Pak kalau berkenan. Saya sih bilang begitu. Ya. Nanti Bu Francisca Ya, silakan untuk. Silakan jadi Bu Frans. Kalau berkaitan manajemen sedikit beri gambaran ya. Kami itu yang di Aceh memang sudah bekerjasama dengan Unsia. Di sana ada memang S2 manajemen kebencanaan. Nah, nanti mungkin arahnya mungkin lebih ke sana ya. Artinya ketika manajemen itu memang bukan teknis sekali, tetapi bagaimana sistem pengendalian terhadap kebencanaan itu sendiri. Ya, mungkin benar, seperti Pak. itu. Ya, mungkin nanti kita bahas lebih detail lah kalau sudah. Iya. Siap Pak. Karena memang itu juga ini 8 penelitian agenda utama pemerintah kayaknya, manajemen bencana itu juga. Ya. Silakan Bu Frans. Baik, terima kasih Bu Lila. Selamat siang Pak Mamuri. Suara saya jelas ya? Selamat siang. Ya, oke. Perkenalkan nama saya Francisca. Kebetulan saya juga satu tim
dengan apa namanya Bu Lila dan Bu Siti Nurul. Jadi kebetulan kemarin itu kita punya ide terkait dengan riset penelitian kita gitu loh. Jadi memang ada setiap tahun itu Dikti itu membuka semacam hibah begitu Pak ya. Mungkin saya kurang tahu apakah BMKG ini sudah pernah bekerja sama. Kalau pengalaman dari teman kita yang dulu pernah itu dari Asia juga kerjasama dengan BMKG terkait dengan hibah Ristek Dikti itu atas nama Bu Ida dan Pak Philip itu. Saya nggak tahu apakah, ya masih ingat ya Pak ya? Bu Ida ya dari Aceh. Ya betul-betul. Betul. Nah itu kemarin menggunakan untuk membuat alat prediksi hujan kalau nggak salah. Ya, nah kemudian kemarin gini Pak, sebenarnya saya ada ide sedikit terkait dengan bencana, mengingat kemarin ada bencana yang baru aja terjadi di Malang soal gempa itu. Nah kita punya ide bahwa bagaimana caranya membantu tim SAR ini bisa mempercepat untuk mencari korban. Sebab kalau gempa ini kan biasanya sepengetahuan saya sih, tolong dikoreksi kalau saya salah ya Pak ya. Biasanya kan pencarian korban bencana ini masih dilakukan secara manual oleh tim SAR. Nah, tentunya ini kan membutuhkan waktu gitu ya. Nah, jadi di sini kami mencoba untuk membantu tim SAR dalam mencari korban. Secara khusus kita menggunakan korban bencana alam untuk yang gempa ya Pak ya. Jadi semacam kita membuat sebuah sistem di mana di situ nanti kita akan menerbangkan sebuah drone di mana di situ nanti akan ada kamera, dan kamera ini yang akan mencoba mendeteksi apakah ada, biasanya kalau orang tertimbun gempa itu kan ada sedikit pergerakan, entah itu tangannya, entah itu kakinya. Nah, kita coba mendeteksi di antara timbunan-timbunan itu apakah ada kemungkinan ada orang yang tertimbun di situ atau tidak. Harapannya bisa mempercepat kinerjanya tim SAR untuk mencari korban bencana. Apalagi kalau misalnya nih bencananya terjadi malam. Nah, itu kan satu permasalahan baru karena kadang saya nggak tahu sih, karena ini mungkin saya lihatnya di film-film ya Pak ya. Karena lihat di film-film biasanya kan ditunda, ya ini karena sudah malam, atau di sinetron kan biasa gitu. Ya pencarian kita sudahi dulu Ibu, jadi kita lanjutkan besok pagi. Nah, saya berpikir di situ, nah ini sedang kita godok teknologinya seperti apa, tetapi inti dari idenya adalah seperti itu, bagaimana caranya kita memanfaatkan ada namanya computer vision ini untuk bisa membantu tim dari tim SAR ya, mungkin ya tim SAR untuk mencari korban bencana. Kemarin mencoba untuk nah ini yang kita butuhkan ini sebenarnya lebih ke arah kira-kira data bencana yang paling sering terjadi di Malang gitu loh Pak, maksudnya. Kemarin kan karena kita lihatnya gempa, beberapa kali yang sering terjadi kan gempa, tanah longsor. Cuman kalau tanah longsor dan banjir ini kita agak kesulitan untuk mencarinya sebab itu kan ada air yang bergerak. Nah, kita mendeteksi human-nya ini agak susah. Kalau gempa itu kan sudah brek selesai gitu, kita tinggal mencari gitu. Nah, gitu Pak. Saya tidak tahu apakah ini urgensinya dibutuhkan atau tidak, tetapi sempat terpikirkan ide seperti itu. Nah, sepertinya kita butuh saran dari Pak Mamuri nih, kira-kira konsep seperti ini emang butuh nggak sih? Kalau nggak butuh ya udah dibuang aja idenya gitu. Saya kebanyakan nonton sinetron sama film ini Pak, mohon maaf ini. Nggak masalah. Jadi kalau saya lihat di sini ya, tadi dari Bu Frans cerita, kalau kita pertama dari kejadian gempa buminya sendiri, untuk gempa bumi sendiri di daerah Malang, terutama selatan Jawa, itu memang potensinya besar. Tetapi ketika dia terjadi gempa dan langsung ambruk, itu kan biasanya pada umumnya di perkotaan. Kalau di perdesaan, kayak kemarin di daerah-daerah yang roboh, itu kan pada umumnya sangat kelihatan lah, karena yang roboh sendiri jaraknya jauh-jauh gitu, dari yang satu dengan yang lain itu berbeda. Tetapi kalau yang tadi Bu Frans ceritakan itu biasanya untuk korban di perkotaan, karena di daerah situ yang padat penduduk gitu ya, dan juga mungkin bangunan-bangunan yang cukup padat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau berkaitan dengan drone kamera untuk mendeteksi pergerakan, berarti yang di sini kita lihat adalah pergerakannya ya. Nah, ketika pergerakannya itu, apakah ketika misalkan orang tertimpa, mungkin ketika dia tertimpanya di sekitaran masih satu dinding, itu mungkin oke, bisa terlihat gitu. Tetapi kan ketika di perkotaan itu tertimpanya cukup dalam, juga agak susah juga. Itu yang kedua.
Nah, mungkin akan lebih bagus kalau memang ini sudah ada konsep dari kampus terkait penelitian ini, mungkin ditambahkan dengan suhu gitu loh, suhu udara, suhu panas gitu kan. Jadi kita lebih mendeteksinya dengan suhu badan korban. Seandainya yang bersangkutan atau korban belum meninggal, otomatis kan suhu badan itu akan terdeteksi. Itu mungkin lebih kompleks lagi tapi kalau tadi Bu Frans cerita kan hanya pergerakan. Dan ketika kita melihat pergerakan, apakah dengan drone-nya segitu jaraknya cukup jauh, apakah terdeteksi gitu. Nah, itu juga perlu dipikirkan lagi gitu. Nah, sebenarnya kalau berkaitan dengan kebencanaan, kalau berkaitan dengan manajemen, itu memang biasanya lebih ke apa ya? Ke budaya lokal. Sebenarnya kalau saya lebih tertarik ke budaya lokal. Artinya apa? Kita punya sejarah di daerah selatan Jawa itu pernah terjadi tsunami. Nah, kita bisa gali dari para leluhur kita, tetua-tetua kita, seperti apa sih gitu. Kalau misalkan di Aceh, mungkin ada yang namanya Semelu, itu kan di Pulau Semelu itu ada suatu tradisi bahwa ketika ada guncangan besar, masyarakat sudah terbiasa lari, gitu kan, ke tempat tinggi gitu. Karena itu adalah turun-temurun dari pendahulunya. Jadi ketika ada gempa besar, pokoknya harus segera lari gitu, karena ada tsunami. Itu yang. Terus juga ada beberapa daerah, misalnya gunung meletus, nanti bagaimana cerita. Jadi kita lebih mengangkat kearifan lokal, itu juga bisa diangkat gitu kan. Itu. Atau kalau berkaitan dengan teknis gitu kan, berkaitan dengan teknik, itu kita bisa membuat peta mikrozonasi. Peta mikrozonasi memang kita mikrozonasi. Mikrozonasi itu kita untuk mengukur percepatan tanah di suatu daerah sehingga kita bisa tahu ketika ada gempa besar itu daerah mana yang goncangannya itu bakal besar. Nah, itu juga bisa sehingga itu sangat bermanfaat untuk tata kota di suatu daerah. Ya mungkin itu. Jadi kalau yang gambaran ini saya agak pesimisnya itu tadi dengan drone itu apakah yakin gitu. Sementara kita untuk di daerah Jawa mungkin itu sangat cocok di Surabaya misalnya. Karena kan di Surabaya cukup padat dan di sana juga ada sumber gempa yang sangat berpotensi terjadinya gempa kuat di sana gitu kan. Jadi artinya kalau memang berkecimpung dengan gempa buminya, nanti kami dari BMKG akan membantu data-data historis gempa bumi yang pernah terjadi, terutama gempa-gempa yang merusak di wilayah Jawa Timur. Nah, untuk mekanisme tadi yang ketika tertimbun dan ada pergerakan bisa terlihat, itu kan dari pihak kampus mungkin, dari Mbak Bu Frans itu sudah bisa kira-kira seperti apa. Mungkin bisa diuji coba, artinya ketika ada goncangannya itu, ketika ada gerakan bangunan itu, seberapa dalam korban itu bisa terdeteksi gitu kan. Artinya kan korban itu tertimbun gitu kan. Terus yang kedua tertimbunnya ketika dia tertimbun dengan balok yang cukup besar, apakah ada tenaga untuk menggoyangkan gitu kan? Karena kalau dari konsep kebencanaan sendiri, ketika mitigasi terjadi gempa bumi, kita itu diusahakan melarikan diri ke pojok-pojok tiang-tiang. Gitu. Jadi kalau kita misalkan ada bangunan kan pojoknya ada tiang, kita lebih merapat ke daerah situ, jongkok di bawah situ. Sehingga ketika ada bangunan yang roboh, itu dia tidak tertimpa, karena biasanya yang namanya segitiga emas. Jadi ketika ada lari kita bangunan itu jatuhnya begini. Nah kita berlindung di bawahnya. Nah itu makanya kalau dengan konsep suhu badan, itu mungkin akan lebih efektif gitu loh, daripada dengan pergerakan tadi. Cuman memang saya kurang tahu bagaimana mekanismenya ketika untuk melihat suhu badan gitu kan. Mungkin seperti itu, Bu. Oke. Terima kasih, Pak. Sebenarnya gini, konsep awal yang kami sodorkan ini kan kita halu ya, Pak ya. Sifatnya adalah halu. Jadi kita berpikiran seperti ini, apakah sinkron dengan kondisi di lapangan? Karena kan kita nggak tahu kondisi di lapangan seperti apa. Karena itu kita ingin konsultasi dengan Bapak yang sudah tahu kegiatan kondisi di lapangan seperti apa. Sebenarnya saya lebih tertarik dari penjelasan Pak
Mamuri tadi yang terkait dengan mikrozonasi itu tadi. Ya. Sepertinya lebih dapat impact-nya jauh lebih dapat dibandingkan tim SAR ini tadi. Sebab kalau kita tahu gempa bumi, kalau penjelasannya dari Pak Mamuri tadi kan, kalau di perkotaan brek ya memang agak susah mencari karena padat penduduk. Tapi nyatanya yang lebih sering terasa bencana gempa itu justru di kabupaten gitu ya Pak ya. Sementara kabupaten kan luas tuh. Hanya aja segitu. Jadi kalau brek ya dia udah ada di halaman. Nah, betul. Akhirnya impact-nya, urgensinya nggak dapat. Nah, justru saya lebih tertarik di bagian mikrozonasi tadi, Pak. Bisa dijelaskan lebih detail lagi, Pak, itu tentang itu? Ya, jadi untuk mikrozonasi itu nanti mungkin dari pihak kampus kayak semacam sewa alat dari BMKG. Nanti kita mencoba mengukur beberapa. Jadi pengukurannya itu kita kayak semacam menggunakan palu besar. Kita palu bumi ini nanti tersebar beberapa titik untuk merekam getarannya. Nah, dari situ nanti kita mencatat dan menganalisa. Memang akhirnya kalau seperti itu teknisnya itu mau nggak mau BMKG berperan cukup besar di situ untuk pengolahan data segala macam gitu. Jadi nanti di situ mungkin nanti pemetaannya begitu dapat data, pemetaannya dari pihak kampus Asia. Jadi misalnya kita untuk daerah Kabupaten Malang gitu kan. Nah, itu nanti kita survei beberapa titik. Memang cukup luas juga titiknya. Karena semakin rapat kita survei, itu akurasinya juga semakin bagus gitu. Nah, dari situ karena memang seperti gempa Malang kemarin itu berdasarkan hasil survei kami, itu ada beberapa daerah yang memang mempunyai amplifikasi, artinya pembesaran goncangannya gitu loh. Makanya kemarin lebih cenderung yang rusak itu di daerah tengah daripada di pesisir selatannya. Yang sebenarnya faktor pertama memang bangunan yang tidak sesuai gitu kan. Tapi yang kedua dari lihat goncangannya itu memang di bagian tengah yang banyak rusak itu goncangannya lebih kuat. Kita lihat justru di pesisir selatan sangat sedikit gitu. Tetapi di daerah tengahnya baik di Blitar maupun di Lumajang itu pada umumnya di tengah. Nah, itu yang perlu kita kaji lebih dalam sebenarnya. Kalau kita mau menggali mikrozonasi itu tadi, karena mikrozonasi ini juga sering dipakai untuk pembangunan tol. Jadi ketika pembangunan jalan tol, itu biasanya dari pihak pelaksananya sebelumnya itu melakukan dari BMKG dibantukan untuk melakukan pengamatan mikrozonasi. Nah, dari situ sangat detail sekali nanti daerah-daerah mana yang harus dibangun aman dari tingkat goncangannya rendah ketika ada gempa bumi, atau misalnya suatu daerah dibangun hanya berapa lantai boleh gitu loh. Tidak boleh lebih dari berapa lantai misalnya. Itu sangat spesifik. Mungkin nanti saya coba cari proposalnya yang pernah kami buat di Sumatera Barat gitu ya. Nanti kita coba bisa dikaji bersama. Artinya memang kita tidak cukup ketemu sekali ini gitu kan. Kita coba berdiskusi lebih lanjut. Jadi kan ini sebagai pertemuan awal saja. Nanti kita saling sharing lagi gitu. Jadi kalau memang berkenan, kalau dari diktinya sendiri, apakah sudah dari kampusnya sudah mengajukan proposal atau baru mau memulai mengajukan proposal? Kan biasanya di dikti itu sistemnya pengajuan dulu ya, atau bagaimana? Jadi ini sistemnya pengajuan dulu Pak. Kalau kemarin kan isunya dibukanya di bulan Mei, tapi ternyata kan sepertinya ada mundur di bulan Juni sepertinya. Nah, makanya kami ingin menggali lebih dulu. Cuman ya itu tadi, ini sifatnya masih proposal sih Pak. Iya, nggak masalah. Artinya kan lolos gitu. Membuka ini kan harus ada komunikasi juga. Kalau dipikir betul. pasti nggak ketemu gitu. Apalagi kan bidangnya di luar bidang kampus Asia juga gitu kan. Iya, betul. Masalah gitu. Jadi kalau menurut saya itu sih kalau untuk itu. Tetapi kembali lagi nanti saya coba menggali lagi beberapa potensi. Sebenarnya kalau potensi bencana berkaitan dengan bencana itu yang pertama tadi untuk wilayah selatan Jawa terutama Malang memang gempa bumi dan tsunami. Itu yang ancamannya serius ya. Terus yang kedua
bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi itu apa? Ya misalkan banjir bandang, banjir. Mungkin kalau untuk banjir daerah Kabupaten Malang kayaknya lebih cenderung aman lah. Tidak ada yang daerah yang rawan banjir gitu kan. Tetapi kalau untuk banjir bandang itu bisa juga, bisa kita gali. Kemarin berdasarkan hasil survei kami itu di daerah Lumajang itu memang di sana karena ada faktor politik juga terkait penggalian pasir gitu ya. Nah, tapi begitu kita lihat potensi bandangnya, banjir bandangnya juga lumayan besar gitu. Nah, itu juga ada di sana gitu. Selain itu adalah apa ya? Mungkin kalau dari siklon segala macam nggak terlalu sih. Mungkin hidrometeorologinya lebih cenderung ke banjir bandang sama banjir. Tapi kalau untuk banjir mungkin daerah kota yang lebih sering banjir gitu. Jadi itu sebenarnya. Jadi nanti tinggal dari pihak kampus mana yang mau diangkat ketika kebencanaan gitu kan. Kalau yang berkaitan dengan BMKG itu tadi gempa bumi tsunami dan bencana karena hidrometeorologi. Hidrometeorologi saya lebih cenderungnya karena banjir bandang, dan banjir bandang biasanya terjadi di daerah-daerah perbukitan. Kebetulan daerah Malang kan terutama di bagian selatan itu memang daerah perbukitan. Nah, sambil menggali lagi ke yang lain, nanti ya diskusi di berikut mungkin. Oke, siap Pak. Pak, ini saya mau tanya yang ini Pak. Yang peta mikrozonasi ini kalau misalnya kan sudah selesai survei dan kemudian sudah ketemu datanya, bentuknya peta mikrozonasi ini kayak semacam kayak GIS gitu kah? Ya, jadi kita nanti bentuknya dalam laporan akhirnya dalam bentuk buku. Dalam bentuk buku itu nanti di situ ada hasil akhirnya memetakan mungkin bisa tiap desa tingkat goncangannya seperti apa, ya memang nanti dalam bentuk GIS juga gitu kan, memang hasilnya nanti dalam bentuk GIS. Tapi dengan memetakan itu kita bisa dapat gambaran gitu kan, artinya di daerah ini bahkan nanti kalau misalkan memungkinkan ada daerah-daerah yang berpotensi likuifaksi, nah itu bisa juga gitu loh. Jadi itu sangat-sangat kompleks sebenarnya gitu, terutama untuk berkaitan dengan rencana tata ruang suatu daerah. Dari buku ini, karena kan kami biasanya itu mainnya aplikasi kan Pak ya, program. Ya, dari buku ini kemungkinan besar bisa diimplementasikan dalam bentuk aplikasi Pak ya? Bisa saja. Artinya gini, nanti mungkin kalau misalkan hanya Kabupaten Malang misalkan, bisa dijadikan database. Database artinya di suatu kecamatan atau di desa A atau B, bagaimana tingkat geologinya, tingkat percepatan tanahnya, itu bisa juga seperti itu. Jadi semacam kita mengumpulkan data lapangan yang nanti disimpan dalam bentuk database. Nah, database itu nanti akhirnya menjadi sistem informasi. Benar, nah, ketika sistem informasi itu maka yang berperan adalah dari pihak kampus. Iya. Artinya dari pihak BMKG karena masih dalam bentuk buku secara manual dibutuhkan semacam sistem informasi yang bisa melakukan update secara real time gitu Pak ya. Betul. Jadi data itu bisa dibaca kapanpun. Jadi setiap kali kita habis melakukan pengukuran, kita melakukan update data gitu secara lebih cepat gitu ya. Ya betul. Bahkan ketika kita mau memasukkan, kalau kita sudah punya tata ruang gitu kan, database tata ruang, itu bisa dimasukkan juga di situ gitu kan. Artinya rumah sakit di daerah mana, kondisi terkait mikrozonasinya bagaimana di situ gitu kan. Ya, itu juga bisa dimasukkan. Jadi memang nanti arahnya ke informasi kayak semacam smart city, tetapi lebih ke kebencanaan. Kalau yang kita lihat kan smart city selama ini kita melihat aja di kecamatan di desa A tingkat kriminalnya apa, bahayanya apa saja, nah, itu kan. Nah, itu kan lebih ke sistem informasi. Nah, tapi kita arahkannya lebih ke kebencanaan. Maka nanti kalau misalkan kita bekerja sama dengan BPBD, menggandeng BPBD juga, kita bisa menarik bahwa di daerah situ bencananya yang paling banyak apa. Gitu. Jadi memang arahnya nanti ke sana. Gitu. Oh iya, baik Pak. Menarik sekali ini yang mikrozonasi.
Lebih menarik daripada yang Ya, saya. jauh lebih menarik. Ya karena kan bapaknya yang tahu real kan. Kalau kita kan cuma menerawang-terawang, akhirnya kan dari sini kan kita ngerti ya, oh mikrozonasi arahnya kayak gini. Impact-nya ini sangat besar soalnya. Ya, betul. Terus gini Pak, kalau misalnya ini kan kalau saya mencoba untuk memahami Pak ya, jadi kan dari peta mikrozonasi ini tadi kita mengumpulkan data-data. Jadi untuk feedbacknya ini apa? Apakah untuk forecasting, apakah untuk peramalan bahwa kalau ada bencana daerah yang paling terdampak parah adalah A gitu. Jadi udah menyiapkan tim yang untuk bisa segera standby di A atau gimana? Feedbacknya efeknya mana ini? Kalau untuk feedback sebenarnya itu lebih ke untuk tata ruang. Jadi pemerintah daerah sebenarnya membutuhkan itu. Ketika pemerintah daerah misalnya ada suatu perusahaan atau pabrik mau mendirikan di daerah A, ternyata di daerah A itu rawan gempa bumi atau Pemda akan membangun perkantoran di suatu daerah. Nah di situ kira-kira bangunannya harus seperti apa, gitu loh. Karena kan kualitas bangunan ada holding code-nya masing-masing, gitu kan. Dan di setiap daerah satu dengan daerah lain itu sangat berbeda tergantung tadi mikrozonasinya. Mungkin lebih arah ke sana. Tapi kalau impact ya memang ketika misalnya kita menemukan daerah tersebut daerah likuifaksi, berpotensi likuifaksi, itu juga sangat berpengaruh di situ. Artinya seperti Palu kemarin, gempa Palu itu sebenarnya sudah ada master plan-nya. Ada suatu daerah yang memang tidak diboleh untuk pemukiman, gitu. Karena di daerah situ kita sudah diplotting daerah likuifaksi. Ternyata dengan perkembangan zaman, akhirnya semuanya dibangun. Maka ketika terjadi gempa Palu, ya sudahlah, akhirnya terbawa semua, tertelan oleh bumi, gitu. Dan itu baru disadari juga setelah terjadi, gitu. Karena memang kan itu tadi. Karena mungkin ada, tetapi tidak terdatabase dengan baik, sehingga informasi itu tertelan atau hilang begitu saja. Benar, gitu. Tidak diketahui publik, Pak. Ya, lebih tepatnya ya. Jadi seperti itulah sebenarnya impact-nya nanti. Benar. Kalau skupnya BMKG sendiri yang sekarang sedang dihandle Pak Mamuri ini, skupnya sampai mana aja? Luasan? Kalau kami itu dari Jember, gitu. Kan kita di Jawa Timur ada 3 untuk geofisikanya. Kalau secara umum, satu provinsi Jawa Timur itu ada 10 dengan bidang masing-masing. 3 tentang gempa bumi, terutama geofisika. Itu ada 3 di Pasuruan, di Karangkate sendiri, dan di Nganjuk. Oh iya. 1 untuk klimatologi. Klimatologi itu fungsinya untuk perakiraan musim. Dia berperan lebih ke pertanian. Jadi itu sangat bagus juga kalau mau dikaji. Artinya membuat semacam database lagi untuk perakiraan musim. Sehingga para petani, kan sekarang petani sudah pintar nih, tidak seperti dulu gitu kan. Petani sekarang sudah pintar, ketika mau menanam dia pasti akan menanyakan kapan mulai hujan gitu kan. Kapan mulai panas. Nah, itu petani sekarang sudah seperti itu gitu. Nah, itu juga bisa kita manfaatkan kita bisa jalin kerjasama untuk membuat database sehingga para petani tidak lagi berkunjung ke BMKG atau sekolah-sekolah yang datang, tetapi membuat database. Jadi seperti itu. Jadi memang kalau kita mau terus selanjutnya yang 6 itu untuk cuaca jangka pendek. Nah, cuaca jangka pendek itu misalnya cuaca hari ini, besok, bahkan ada warning peringatan dini cuaca ekstrim. Jadi misalnya di Kabupaten ABC akan terjadi hujan di jam sekian sampai jam sekian. Nanti itu diupdate 3 jam kemudian. Nah, itu pusatnya di Juanda. Karena di Juanda sana ada yang namanya radar cuaca. Radar cuaca itu alat untuk mendeteksi pergerakan awan hujan. Jadi kita bisa tahu hujannya di mana dan akan jatuh di mana, berapa jam kemudian akan kemana itu tahu. Oke, baik. Kalau Pak Mamuri sendiri yang handle yang di bagian apanya, Pak? Gempa Kalau saya Karangkates. di bagian gempa bumi di Karangkates. Nah, itu ada gempa bumi. Gitu. Iya. Oh, di Karangkates. Ya.
Oke. RHTS. Kalau dengar penjelasannya Pak Mamuri ini sudah di otak tuh rasanya wah bisa diambil ini, bisa diambil ini, bisa diambil ini. Banyak sekali topik yang harus diselesaikan. Ya makanya karena itu tadi wawasannya belum terbuka kan, akhirnya kita bercerita. Kayak ketika bercerita potensi-potensi dan memang permasalahan di kebencanaan itu publikasinya yang kurang. Edukasi yang kurang, sehingga edukasi ke masyarakat sangat lambat gitu. Iya benar Pak, nggak nyampe malah Pak. Bahkan nggak nyampe gitu. Nah makanya sebenarnya peranan media gitu kan, cuman kan terkadang ya bukannya kita sudah gitu kan. Iya. Media juga kan punya kepentingan juga, itu yang agak-agak ini gitu. Jadi memang seperti kami di BMKG diinstruksikan kita harus mendekat ke Babinsa, Babin Kamtibmas. Karena mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kan gitu. Cuman ketika kami harus turun satu persatu tiap desa agak ribet juga kan. Harus koordinasi dengan Polres atau Dandim gitu. Nah, itu seperti itu. Karena memang tidak bisa kita pungkiri ketika berbicara bencana orang militer lah itu yang paling sigap. Walaupun kita punya administrasi penanggulangan bencana gitu ya, tetapi orang militer itu yang sigap ya. Kita akui, nggak usah menutupi lagi gitu. Iya benar Pak. Soalnya apa kata komandan Pak? Ya itu dia. Nggak pakai SOP. Apa kata komandan berangkat ya berangkat. Komandan bilang turun. Iya turun. Nggak ngaruh mau hari raya, mau Natal, mau apa, nggak ngaruh. Curhatnya istrinya orang militer Pak. Iya ini suaminya orang militer. Aduh ternyata ada istrinya juga di sini. Iya negara itu nomor satu, istri nomor satu. Betul. Nah, itulah, dan itu faktanya memang seperti itu. Artinya kita tidak bisa dipungkiri. Gitu. Karena ketika kita bilang orang sipil walaupun dia berjaket orang bencana, tetapi mikir nanti dulu saya mau ini. Iya. Ya itu tadi Pak kayak di sinetron itu ya sudah malam Ibu mohon maaf kami tidak bisa melanjutkan pencarian. Oh tidak kenal tentara tidak kenal. Malam ya Pak ya. Terus nggak peduli tentara. Gitu. Kalau komandan bilang turun biar turun. Malam. Iya berangkat. Istri ditinggal. Oh iya nggak peduli. Oke, Pak, saya mau tanya lagi yang terkait dengan mikrozonasi tadi. Jadi kalau tadi kan hubungannya ke arah urusan tata ruang kota gitu ya. Betul. Nah, ini kalau secara langsung ini melibatkan lembaga apa aja sebenarnya dari mikrozonasi ini? Ya, kalau untuk mikrozonasi sebenarnya yang berperan pertama PUPR. Karena PUPR itu berkaitan dengan konstruksinya. Terus yang kedua dengan tata ruang kota. Nah, karena tata ruang kota mereka harus mendesain kotanya untuk pengembangannya ke arah mana yang lebih aman. Nah untuk bencana secara langsung sebenarnya tidak ada karena itu lebih ke perencanaan. Gitu. Oke, jadi dua itu Pak ya. Jadi BMKG di sini fungsinya untuk menyediakan datanya supaya bisa dipetakan oleh si PUPR dan tata ruang kota ini tadi. Ya betul. Oh, iya. Cuman ya itu tadi biasanya kalau melakukan apa istilahnya tadi pengukuran seperti itu tadi itu intensitasnya berapa Pak? Apakah setahun sekali, sebulan sekali, atau gimana? Atau sesempatnya? Nah, sebenarnya pengukuran satu kali sudah cukup, karena itu untuk melihat kayak semacam batuan di bawahnya gitu. Satu kali cukup. Cuman yang jadi update adalah ketika terjadi gempa bumi yang cukup kuat, nah itu perlu update. Terus yang kedua, ketika bangunan itu sudah mulai berdiri banyak, itu butuh update juga gitu. Ini mungkin mau tanya detail juga masih agak kebingungan karena kan kita baru mendengar istilah mikrozonasi ini, jadi untuk baca-baca lebih banyak lagi. Cuman secara garis besar ini
Wow, ini topik yang wow sekali. Iya, iya betul. Jadi kalau diarahkan, jadi kalau secara teknis itu dari pihak BMKG-nya itu sudah punya tekniknya sendiri gitu Pak ya? Iya, jadi kalau yang sudah terjadi itu di Kota Palu, kita sudah memang dari Pemdanya sendiri meminta ke kami BMKG untuk melakukan pembuatan peta mikrozonasi. Dan mereka mengajukan kayak semacam proposal, dan akhirnya kami turun sebagai tim pelaksana. Penganggaran tetap dari pemerintah daerah, kami turun sebagai pelaksana, ibaratnya kami pihak ketiga yang melaksanakan dari program pemerintah daerahnya. Seperti itu. Nanti saya coba cari proposalnya. Oh, nggih Pak. Nggih, siap Pak untuk kami pelajari. Nanti saya kirim ke Mbak Lela ya. Iya, siap Pak. Ya, saya kirim, mudah-mudahan bisa via WA atau Bunda, nanti kirim email aja nanti. Iya, siap Pak, siap. Kalau bisa kami pelajari. Dari teknis pengukuran dan sebagainya itu masih dilakukan secara manual ya Pak ya? Ya, itu harus secara manual. Gitu. Tidak bisa kita, karena kan yang akan kita catat ketika ada goncangan, bagaimana sensornya gitu. Jadi yang akan kita catat ada getarannya, seberapa besar, kan gini, ketika kita memukul suatu daerah, sesuatu benda, maka goncangannya akan berbeda ketika benda itu keras, benda itu lembut, benda itu gembur. Itu goncangannya akan berbeda. Nah, itu sebenarnya yang akan diukur gitu loh. Karena kan permukaan bumi kita, batuannya itu tidak semuanya keras, tidak semuanya pasir juga gitu. Nah, itu yang akan diukur. Itu memang harus secara manual ya, Pak ya? Ya, secara manual. Maksudnya, apakah mungkin ada urgensinya? Sebab kalau lihat dari kepentingan mikrozonasi ini kan memang impact-nya ke banyak lembaga. Ya, gitu. Betul. Nah, cuman kalau misalnya kita hanya mengangkat membuat sistem informasinya aja sih, kalau untuk skala risetnya memang kurang. Makanya saya bertanya, selain membuatkan sistem informasinya, kira-kira apa lagi yang dibutuhkan dari pihak BMKG untuk membantu proses ini tadi? Gitu. Tunggu sebentar. Sebab saya kalau disuruh dodok-dodok gitu ya bisa kok Pak. Ya, artinya kalau di kami paling nanti dari segi pengolahannya gitu ya. Dari segi pengolahannya memang kita bermain ArcGIS secara full gitu kan. Dan pengolahan, makanya nanti saya coba cari juga buku yang sudah kita dapatkan sama proposalnya. Maksud saya gini, kita sama-sama belajar. Kalau saya suruh menggali sampai sedetail imbas yang bisa diambil kemana, itu juga agak susah juga gitu kan. Karena selama ini yang kita lakukan adalah ya melakukan pengamatan, menghasilkan peta, itu yang dijadikan pemerintah daerah sebagai dasar tata ruang mereka. Itu aja. Tetapi kalau kita mau melihat lebih detailnya, mungkin dari pihak kampus akan lebih menggali lebih dalam gitu kan. Artinya mencari mana yang bisa dijadikan buat impact lebih dahsyat lagi gitu. Sebenarnya itu, tetapi kembali lagi mungkin nanti bisa juga dibarengi misalnya peta tsunami. Kami juga sebenarnya lagi menggarap juga untuk daerah peta tsunami. Kalau peta tsunami itu memang kita lagi mencoba mensimulasikan ketika terjadi gempa bumi di selatan Jawa yang menurut para ilmuwan potensinya 8,9 dan menimbulkan tsunami. Nah, bagaimana ketika itu benar terjadi, impact tsunami-nya ke pesisir selatan Jawa. Nah, itu juga kita lagi mencoba mensimulasikan itu. Tapi kalau dari pihak kampus Asia bisa mencoba itu, lebih bagus. Itu artinya itu kayaknya lebih bermain di kayak semacam aplikasi simulasi ya Pak, pemodelan kayak gitu, masuk pemodelan juga. Itu lebih bagus juga gitu loh. Jadi ketika gempa bumi di selatan Jawa
disubduksi, pecah dan menimbulkan tsunami, kira-kira berapa meter tingginya? Iya. Kira-kira berapa sampai ke pantai Matematika selatan ya. Jawa? Kira-kira jauh landaannya seberapa? Atau tsunami-nya sampai berapa kilometer ke daratan? Nah, itu bisa juga. Nanti kalau dibuka semua, Mbak Frans malah bingung nanti. Banyak banget. Iya, kata teman saya bisa ini Pak disimulasikan perhitungan ini matematika. Ini Bu Siti Nurul kan matematika ahlinya simulasi MATLAB. Iya, jadi bisa disimulasikan. Jadi maksudnya ini Pak, kita mencoba menggali kira-kira apa sih kebutuhan dari tim BMKG yang kita bisa buat secara digitalnya atau dijadikan digitalisasinya gitu. Nah, selain membuat dalam sistem informasi tadi, kalau sistem informasi kan levelnya hanya, kalau misalnya level riset untuk TI kan itu walaupun mungkin di bidang lain, misalnya di Bapak yang tidak pernah pakai database nih. Nah, kalau kita di database itu adalah hal yang cukup lama gitu. Nah, kita butuh kira-kira apa sih yang dari tim BMKG ini yang butuh? Pokoknya semuanya saya mintanya digital gitu. Saya tinggal keluar hasil gitu. Nah, kita yang sebenarnya gini, ketika berbicara dengan digital, sebenarnya yang paling susah, yang sebenarnya bisa seperti ini. Misalnya ketika kita masuk ke suatu kota, misalkan kita ke Malang, maka secara tidak sengaja, secara otomatis kita akan mendapatkan SMS, misalnya ada diskon di KFC atau CFC, benar nggak? Nah, itu yang sebenarnya belum ada di kebencanaan. SMS gateway itu kan Pak? Ya, betul. Jadi ketika kita masuk ke daerah rawan tsunami, bisa kita mendapatkan SMS bahwa Anda memasuki daerah rawan tsunami. Nah, itu sebenarnya kemarin sempat jadi bahan diskusi juga dari Pascasarjana Universitas Padang. Di sana juga sempat membahas itu gitu kan. Namun sampai sekarang belum ada publikasinya, itu cuma diajak diskusi sekali, habis itu bubar gitu, tidak ada itu. Nah, itu jadi kalau mau digitasi sebenarnya, kalau kami dari hasil observasi untuk digitasi, itu memang agak susah karena hasil analisa kita itu lebih butuh penjabaran, dan terkendala di kami memang menyampaikan informasi teknis dari BMKG untuk bisa dicerna secara mudah oleh masyarakat. Nah, itu sebenarnya yang masih kami cari. Itu sebenarnya yang terkendala di BMKG. Tetapi kalau memang secara digital, yaitu tadi, paling kami bisa menggambarkan ini loh produk BMKG, ini loh BMKG seperti ini yang seperti tadi saya ceritakan tadi. Nah, tinggal dari pihak kampus kira-kira mana yang bisa dicomot untuk menjadi kajian dari pihak kampus gitu. Tetapi kalau kami mendata apa yang dibutuhkan, ya kembali lagi karena batasan tugas kami itu lebih ke sistem informasi saja. Nah, untuk kelanjutan di lapangannya memang yang berperan banyak adalah pemerintah daerah. Dan memang terkendalanya pemerintah daerah kadang yang mandek juga gitu kan. Artinya, nah terus juga kalau kami mau langsung ke masyarakat face to face, tangan kami juga kurang gitu loh. Ya, betul. Ya, benar Pak, benar Pak. Lebih menggandeng ke stakeholder, pemerintah daerah, terus juga media. Nah, bahkan mungkin kampus-kampus ya seperti ini seandainya bisa membantu. Iya, jadi bisa dibilang datanya itu sebenarnya sudah sangat banyak loh Pak, data informasinya. Cuma dari data informasi ini kekurangannya belum diolah sehingga tersampaikan ke masyarakat, gitu kan Pak Nge? Diolah sebagaimana biar masyarakat awam itu bacanya enak. Jadi nggak muncul kayak angka-angka kayak gitu kan ya. Jadi memang gitu. Itu sebenarnya bisa dikomunikasikan gitu kan. Artinya ketika kami mau membicarakan dengan pihak kampus Asia mungkin gitu kan. Pihak kampus Asia bisa menyebar lebih sederhana. Dan memang itu kendala utama kami sebenarnya. Kendala utama kami di BMKG ketika menyebarkan informasi biar mudah terbaca oleh masyarakat. Itu aja sebenarnya. Kalau yang sebenarnya yang paling vital itu yang kami butuhkan gitu. Tapi kalau secara teknis ya, di internal ya memang kami terus mengembangkan. Siap Pak. Ya Pak, siap. Yang peta tsunami tadi ini
Bu Matematika tertarik sekali Pak, karena sering buat Ya, pemodelan moga-moga. simulasi. Jadi pokoknya datanya, kalau katanya Bu Nurul, datanya sudah lengkap, tinggal dimasukkan, itu udah jadi simulasi nanti sama dia. Oh iya. Nah, jadi itu nanti ini, kalau mau belajar itu, nanti belajarnya lebih banyak ke pelepasan energi. Jadi penjalanan energi ketika terjadi gempa bumi dengan kekuatan sekian, maka akan menimbulkan atau mendorong air laut seberapa kuat, ya seperti itulah. Jadi yang bermain di situ sifat fisik energi yang akan diolah di sana. Saya ini udah nggak ngerti kalau ngomongin fisika matematika ini, otak saya ikut ini Pak. Gelombangnya fluida. Artinya kalau mau belajar seperti tadi kan seperti itu gitu kan, bermain fisik gitu. Kalau mau mendalami dari segi sumbernya, karena kan kita bermain di sumbernya, sumber gempa bumi, energi yang dikeluarkan berapa, terus energi dengan segitu itu potensi menggerakkan air lautnya seberapa. Ya simulasinya nanti seperti itulah. Memang agak pusing nanti, Pak. Saya coba ini ya Pak, saya coba merangkum informasi yang saya dapatkan dari Pak Mamuri nih ya. Jadi kalau mau dikembangkan nih dari peta mikrozonasi itu tadi, yang pertama itu kita bisa menembangkan dalam bentuk sistem informasinya. Kemudian untuk penyebaran datanya ya, supaya kita bisa mendapatkan data itu secara real time, selalu update gitu ya. Kemudian yang kedua, kita bisa membuat sebuah pemetaan yang sistem informasi geografis yang tadi Bapak sampaikan tadi, begitu ya. Nah, itu kalau sekarang yang dikerjakan oleh BMKG masih secara manual, digambar manual begitu Pak ya. Iya. Kalau kami ya memang bekerja sama dengan BPBD. Kami tidak pernah mengupload, artinya karena itu tergantung pemerintah daerahnya. Ketika pemerintah daerah mau, ya kita bantu mengerjakan kan gitu. Tetapi kan itu ranah sudah punya pemerintah daerah gitu. Iya, betul. BMKG hanya support dari segi teknisnya, pelaksanaannya, bagaimana cara ngolah datanya. Gitu. Nah nanti kalau misalkan pemerintah daerah sudah dapat itu merupakan sebagai dasarnya. Oke. Dan kesalahan kami di Indonesia pada umumnya menunggu bencananya dulu baru mereka butuh ini, butuh itu gitu ya. Iya, betul. Nah, khawatirnya itu data yang dari BMKG itu sudah update tetapi disampaikan hanya diterima oleh pemerintah daerah dan tidak disampaikan kepada masyarakat karena mungkin loh ini di pikiran saya mengurangi wisatanya, orang jadi takut datang, akhirnya tidak seperti itu. Itu sebenarnya mindset yang salah gitu loh. Mindset yang salah. Artinya apa? Kebetulan saya pernah hidup di Padang gitu ya. Ada beberapa bule ketika dia berkunjung, yang ditanya di hotelnya itu seperti apa jalur evakuasinya, dan seperti apa potensi bencananya di sini. Bedanya jadi mereka sebenarnya nginep gitu ya Pak ya. Iya betul. Jadi mereka itu lebih aware terhadap resikonya daripada takutnya gitu loh. Kalau kita kan berpikirnya sebenarnya kita akan maju sih ketika kita menyatakan ini rawan ini, tapi kami sudah siap dengan ini gitu. Itu lebih bagus sebenarnya. Karena memang potensi itu ada semua gitu kan. Tetapi seberapa besar sih kita bisa memasarkan pariwisata kita ketika itu kita juga dengan cara sistem ketika ada ini kita sudah siap. Ketika ada bencana A kita sudah siap. Jadi kita sebenarnya bukan karena takut wisatanya mau datang, tapi kita belum siap ketika wisata datang dan terjadi bencana. Gitu. Ya penjelasannya Bapak tadi yang terkait dengan budaya lokal, kebiasaan masyarakat menghadapi bencana itu tadi yang belum ada. Ya itu perlu digali itu sebenarnya. Ya, oke. Terus yang kedua Pak, setelah tadi tahu peta mikrozonasinya tadi, berarti bisa dikembangkan juga setelah tahu kita pemetaannya, bisa dikembangkan ke pemodelannya, nanti kira-kira impact tsunami-nya itu seperti apa, misalnya seperti itu ya? Itu beda lagi. Oh beda. Jadi beda dengan mikrozonasi. Oh gitu. Mikrozonasi sendiri, kalau tsunami tadi sendiri. Sendiri. Yang tsunami tadi yang pemodelan matematika, yang mikrozonasi tadi yang lebih ke gempa. Jadi rentannya tanah itu seperti apa gitu Pak ya, untuk tata letak kotanya. Kan pengukurannya lewat getaran tadi. Kalau yang tsunami tadi lewat gelombang fluida tadi, seberapa jauh dia efek menerjangnya gitu Pak nggih.
Ya, betul. Berarti kalau dikaitkan ke peta mikrozonasi tadi yang lebih ke arah digitasi tadi, yang notifikasi setiap orang, informasi kepada masyarakat, itu ya Pak ya? Ya, lebih ke arah itu lebih bagus. Artinya ketika masyarakat tamu luar datang disambut dengan informasi gitu kan, itu lebih bagus sebenarnya. Lalu sebagai masyarakat, aduh rawan bencana nggak jadi saya. Ya itu tantangan buat suatu daerah. Ketika masyarakat mendapatkan itu, kita udah siapkan apa, tunjukkan gitu loh. Oh iya. Ya kan? Misalkan kita mau naik gunung ke Merapi, kita sudah tahu Merapi itu potensi meletusnya ada gitu. Tapi mereka sudah siapkan tim SAR, tim pencari segala macam ketika terjadi erupsi. Maka kita tetap dengan percaya diri kan datang. Iya. Ya, seperti itu gitu. Jadi sebenarnya potensi itu tetap ada. Jangan ditutup-tutupi. Justru ketika potensi bencana itu ditutup-tutupi, sebenarnya itu bumerang buat kita. Ketika terjadi bencana, maka ya kita akan disalahkan gitu. Benar. BMKG sering disalahkan, Pak. Lewat media. Headline media kan gitu. Buah si malakama, ketika kita menceritakan realnya salah karena menakut-nakuti masyarakat. Ya benar. Ketika tidak menceritakan realnya, menutup-nutupi, salah juga gitu. Nah itu, makanya kita lebih sering ke mengedukasi pemerintah daerah. Kita harus terbuka dengan masyarakat bahwa potensi ini ada. Cuman masalahnya pemerintah daerah belum siap ketika itu terjadi. Jadi kalau yang kita biasa sebut dengan rencana kontingensi. Rencana kontingensi itu merupakan mempersiapkan bencana, salah satu atau bahkan banyak bencana. Suatu daerah harus punya rencana kontingensi. Ketika gunung meletus, gimana kontingensinya? Ketika ada longsor, gimana kontingensinya? Dan itu di pemerintah daerah, terutama BPBD, itu sudah punya bukunya masing-masing. Dinas apa berbuat apa, dinas apa berbuat apa, siapa berbuat apa, itu udah jelas di situ. Cuman memang itu selama ini ya sekedar dokumen saja gitu kan. Dan mudah-mudahan ya dari pihak kampus-kampus ini juga bisa menggalakkan lagi gitu. Sebenarnya kalau BMKG itu tidak berperan terlalu jauh sampai ke masyarakat. Iya benar Pak, memang datanya kan, ya, penyedia data lah intinya. Penyedia data dan informasi dan peringatan dini. Benar. Kami tidak punya kewenangan untuk ke masyarakat. Benar. Maka ketika gempa berpotensi tsunami, yang membolehkan evakuasi atau tidak itu pemerintah daerah. Tapi kan malah aku gede guys. Ya, ya Pak, siap. Menarik sekali Pak. Menariknya ya karena terlalu banyak harta karun, kalau kita bilang harta karun data itu loh Pak, dan sangat sayang karena ternyata nggak sinkron gitu loh. Padahal di kami jujur ya anak-anak itu bingung Pak, saya mau buat apa ya Bu ya, saya mau buat apa loh, kan repot ya. Kalau kayak gini kan nanti ini loh nak, kamu bagian buat ini ya, buat aplikasi untuk ini, kamu buat SMS gateway ya, kamu buat ini, seneng mereka karena dapat data dan dapat objek. Yang di BMKG kan juga asas kebermanfaatannya, akhirnya dapat aplikasinya, dapat ini, dapat ini. Ya itu yang kemarin saya bilang Mas Erkoni untuk buat. Sebentar saya angkat telepon bentar ya. Oke Pak, silakan. Assalamualaikum. Mbak, sebentar aja, kurang lebih 3 menit lah, nyuruh. Oh iya, nggak apa-apa Pak, ya. Silakan. Makanya bertanyalah kepada yang ahli, jangan suka mengarang-ngarang sendiri. Sekali bertanya dapat harta karun banyak, informasi bledak. Gak cukup guys kertasnya, entek. Halo, hasil rekamannya Andi. Nurul wis siap-siap loh, iku mang wis pemodelan simulasi, iku mang wis, iku maksudnya datanya wis ono ngono lho. Tapi iku historisnya. Tapi guys, iya jene. Bung fisika ya aniku. Iya, iku Bu Mufi jenenge diseret karena Bu Mufi itu Frida. Oke, lanjut.
Saya kayak mau meledak, Pak. Banyak banget ini materinya. Kayak kuliah 5 SKS rasanya. Iya, benar ya. Kuliah lintas ilmu itu menyenangkan ya. Ternyata Ya. banyak yang kita itu tidak paham, tidak tahu, dan kalau mendengarkan dari tadi Pak Mawar kayak anak kecil yang delomong gitu Pak. Oh, kayak gini ya, gitu. Wow, cuman gitu aja bisa. Ya itu tadi memang dari kalau kita berbicara ke kebencanaan, yang jadi permasalahan utama itu sebenarnya masalah sistem informasinya, gitu. Dan itu yang sering membuat miss di masyarakat. Artinya apa? Informasi-informasi hoax itu lebih kuat daripada informasi yang sebenarnya harus mereka terima, gitu loh. Karena ya itu tadi, peranan kita mengedukasi itu sangat sedikit, sementara media sosial itu tidak pernah bisa terbendung, gitu loh. Ya benar Pak, framing itu, konsep framing kalau dalam bahasa. Mana pernah ada ini, kalau ada bencana di headline itu yang selamat duluan yang diberitakan, mana pernah. Pasti Iya, korbannya ini, kehancurannya ini. Yang selamat itu nggak muncul. Nggak pernah diberitakan. Iya, deteksi dininya nggak pernah muncul. Sama lah kita, Mbak. Artinya ketika kita menghakimi pegawai atau mahasiswa, ya salahnya. Tetapi ketika prestasinya, hasilnya dia nggak pernah diungkap. Dia salah sekali udah lebar banget tuh ya. Oh iya, benar Pak. Tapi ketika dia lulus, ya biasa aja kan. Gitu. Iya, ya wis lulus aja. Lulus aja. Benar sekali. Oke, yang kami tunggu nanti itu Pak, proposalnya. Kalau misalnya sudah ketemu, kami akan siap mempelajari. Ya, jadi kita biar liburan hari raya lebih bermanfaat. Kan kita nggak boleh kemana-mana. Betul. Saya aja nggak boleh pulang ini. Oh iya, Bapak asalnya mana? Aslinya Tegal. Oh ya nggak boleh Pak. Lampung, ya nggak boleh pulang makanya. Ya udah diam aja di Karangkates, mancing aja Pak di Karangkates. Ya nanti inilah artinya apa? Silakan dari pihak kampus kalau berkenan berkunjung ke sini atau saya berkunjung ke sana. Ya kemarin sudah diagendakan tapi belum jodoh. Belum jodoh. Iya benar. Tetapi jadi misalkan dari pihak kampus mau berkunjung ke sini, monggo saja. Ya, Pak. Mungkin dari pihak dosen-dosennya dulu gitu ya. Menggali di sini apa yang bisa diambil, terutama untuk PKL dan sistem seperti apa di sini, monggo saja. Ya, memang di kami sebenarnya kalau mau bercerita kurang itu kita sangat kurang terutama di sistem informatikanya. Sistem informasinya kita itu belum. Karena kenapa seperti itu? Lulusan kami itu pada umumnya adalah teknis. Teknis artinya memang khusus dididik di akademi itu bagian gempa bumi, bagian meteo, bagian klima gitu kan. Jadi dia tidak menjamah sama sekali di dunia IT. Sementara begitu melakukan pekerjaan, IT itu sangat sekarang bermainnya di IT kan gitu. Iya benar. Tidak ini lagi, jadi itu sangat kurang. Itu saya akui itu. Belum lagi dengan sistem informasinya. Bagaimana kita punya produk sangat banyak, tapi kita tidak punya sales gitu kan? Iya benar Pak, benar. Benar itu Pak. Ya udah produknya cuma nganggur aja begitu gitu kan, tidak bisa dipublikasikan dengan baik dan tidak bisa dipasarkan gitu loh. Benar Pak. Nah itu yang jadi masalah di kami gitu. Iya. Lagi ketika kita berbicara sales, nah sales itu kan sangat banyak, mulai dari website, mulai dari sekarang zamannya Android, gitu kan. Nah itu kan kita sangat minim lah bersentuhan. Kita ada jurusan instrumen, tetapi instrumen itu berperannya lebih ke pemeliharaan peralatan kami gitu, bukan di IT untuk salesnya tadi. Iya. Nah itu yang sebenarnya kurang. Makanya kemarin ketika Mas Erkoni bilang, Pak, kami ada kampus ini, ya udah gandeng aja saya bilang. Kita coba bekerja sama, kira-kira apa yang bisa dijadikan mereka bahan ketika kita punya data sedemikian rupa, kita juga bisa memfungsikan mereka untuk di IT-nya, karena kita terusannya sangat jarang. Ya. Kan database kami masih Excel gitu kan. Ini masih Excel database-nya. Excel-nya masih Excel biasa lagi kan.
Padahal itu datanya sangat penting loh Pak, dari Iya. peralatan yang sangat mahal loh itu Pak. Iya itu makanya. Gitu. Jadi itulah yang sebenarnya kami masih pengen. Jadi kita pengennya kalau berpikir maju memang kita apa ya, modelnya itu sebenarnya smart city itu tadi. Sudah beberapa daerah mengembangkan smart city dengan potensinya. Cuma sangat jarang ketika smart city itu dikembangkan dari segi kebencanaannya. Sebenarnya kalau misalnya kita punya database tentang kebencanaan, misalnya Kabupaten Malang, Kecamatan A, itu bencana yang sudah terjadi apa saja. Nah, berarti itu sebenarnya sangat-sangat penting gitu loh. Kalau sekarang kan lebih banyaknya ke penduduk, Oh iya, benar. Kan jumlah penduduknya berapa, jumlah ininya gitu kan. Karena sekarang udah zamannya udah arah ke sana gitu. Ketika kita tidak mengambil itu ya sangat ketinggalan. Bahkan informasi yang harus kita sampaikan sekarang digitasi, tidak ada lagi dengan paper gitu kan. Paperless. Iya. Iya. Data bencana itu pun juga nggak ada loh Pak di web-web pemerintah daerah, website resminya. Ya, Potensi itu. bencananya kan nggak ada ya, cuma data Ya. penduduk, peta, terus pekerjaan paling banyak itu tok kan. Ya, Padahal seharusnya itu nemplok juga loh seharusnya di Ya. website mereka seharusnya. Ya, Data bencana itu kayak adanya. gimana? Iya, data bencana potensial seperti apa, nanti rumah sakitnya di daerah-daerah itu yang paling dekat mana, jumlahnya mana, kayak gitu seharusnya penting. Nah, akhirnya kita dikuasai Google Map itulah. Iya, benar. Pada umumnya kan pendatang itu lebih bertanya Google Map daripada Iya. masyarakat sekitar gitu. Artinya ketika kita berkunjung harusnya kan lapor RT, ternyata kan sekarang enggak, lapornya Google Map. Iya sih benar. Ya artinya mengaca dari situlah sebenarnya data-data itu penting gitu kan. Dan masalahnya pola pikir kita juga masih sangat apa ya? Ketika berbunyi data seolah-olah oh ini mahal nih, ini berharga nih gitu. Jadi itu juga masih belum open akhirnya. Kalau yang saya lihat di webnya BMKG itu kalau misalnya ada bencana itu terjadi dulu baru diupdate Pak ya? Bencana yang mana? Kayak misalnya ini kan saya lihat ada kayak gempa bumi, ini di pojok kanan ini ada gempa bumi terkini. Nah itu kan ya. itu ada. Gini, ketika bencana gempa bumi itu pasti terjadi dulu. Karena tidak sampai sekarang belum ada negara manapun yang bisa memprediksi kapan gempa bumi terjadi. Baik dari Jepang, Amerika, yang mereka udah mahir di gempa bumi, mereka belum bisa. Bahkan mereka sudah, Jepang ya, mencoba mensimulasikan di suatu pantai, dia membuat pagar tinggi 8 meter. Perkiraan tsunami kurang dari 8 meter gitu ya. Dinding untuk menahan tsunami. Ternyata yang terjadi tsunami-nya di atas 10 meter. Jadi itu juga itu juga bablas juga gitu. Jadi memang kalau gempa bumi saya akui tidak ada negara manapun yang bisa memprediksi kapan. Tetapi kalau untuk cuaca hidrometeorologi lainnya itu sudah bisa. Kita mungkin Mbak Friska bisa buka peringatan dini cuaca ekstrimnya yang warna oranye biasanya. Nah itu bisa memprediksi cuaca di daerah mana-mana saja. Tapi itu sistem peringatan dininya berdasarkan data ya Pak ya? Maksudnya tidak dikompil secara otomatis gitu ya? Iya, karena kami ya itu tadi bermainnya dengan data. Data artinya kita punya radar cuaca, kita sudah mengestimasi perakiraan cuaca ke depan. Itu memang berdasarkan data gitu. Termasuk seandainya ada siklon gitu kan. Kita kan melihat dari radar cuaca. Dari radar cuaca, maka lalu kita akan hitung kira-kira pergerakan siklonnya itu kemana, jam berapa, nah, itu nanti akan kedetek di situ. Nah, itu tadi yang saya bilang, kita memberi informasinya seperti itu, tetapi masyarakat awam belum bisa menerima atau ya semacam itulah miskomunikasi jadinya. BMKG menyampaikan dengan tujuannya apa, tetapi masyarakat belum bisa mencerna dengan baik gitu. Artinya masih ada tim BMKG yang standby ngecekin data, oke saya harus bikin report nih di web, kalau ada
Kan ini seperti ini. Masih belum bisa secara otomatis ya Pak ya? Belum, ya, belum. Masih Oke. manual. Dan kalau peringatan yang seperti itu, biasanya kalau yang skupnya nasional, itu di BMKG Pusat. Kalau kami yang peringatan yang sifatnya lokalan Jawa Timur. Namanya apa Pak? BMKG apa Pak? Webnya? Itu Juanda, Stasiun Meteorologi Sidoarjo. Nggak ada webnya ya? Ada. Oh ada. Ada kan? Iya, nanti. Stasiun Geofisika, Stasiun Meteorologi ya, Sidoarjo. Juanda tim BMKG Juanda, ya? ini ya? Ya. Oh ya, ini yang di lokalan kitanya ya? Ya, untuk khusus wilayah Jawa Timur. Itu kantornya berada di Juanda dekat bandara. Oke. Ya. Nah, nanti kalau memang itu terkait cuaca itu, nanti bisa soal ke sana, nanti saya kawanin. Ya. Yang ini aja dulu, Pak. Tapi kalau untuk mikrozonasi sendiri masih belum ada sistem informasinya ya. Jadi sepertinya perlu dibuatkan secara khusus gitu ya. Ya. Karena kembali lagi ketika kita berbicara mikrozonasi, kembali ke pemerintah daerah, si pelaksana itu, si pemegang data. Mereka mau open atau tidak. Ya, betul. Karena kan ketika kita berbicara dengan tata kota, ya ada sesuatu yang di belakang yang bisa dimainkan kan gitu. Artinya seharusnya di sini tidak boleh pabrik gitu kan, atau tidak boleh gedung-gedung tinggi. Karena lain hal bisa saja dibolehkan kan gitu. Jadi itu sekali lagi ya itu tadilah ketika kita berbicara dengan pemerintah daerah, kadang ada hal-hal yang tidak bisa kita masuki gitu kan. Iya. Artinya ini nanti kalau seandainya ada sistem informasi pun tidak semua informasi bisa kita keluarkan gitu ya. Ya, betul. Dan itu kembali lagi ke pemerintah daerah gitu. Betul. Tapi kalau misalkan dari pihak kampus akan memulai open, ya mungkin nanti pemerintah daerah kan ya bagaimana kan gitu. Iya. Butuh izin juga ini kayaknya. Nanti kita disemprit deh sama Pemda. Nah, itu dia. Bahayanya gitu. Nanti jadi DPO di Malang bahaya ini. Oke. Pak Mamuri, ini banyak sekali materi yang bisa kita dapat siang ini. Kami untuk menggodoknya lagi, mana bagian yang bisa kami bantu. Tapi kembali lagi ke pernyataan kami di awal bahwa ini sifatnya masih proposal, gitu Pak. Ya, enggak masalah ya. Harapannya ya mari kita berdoa bersama-sama, mohon restunya dari Pak Mamuri supaya ini juga bisa lolos gitu. Iya. Supaya bisa. Pada prinsipnya, karena ini baru awal juga, kita siap membantu, kita siap menggali bersama mana-mana yang bisa dijadikan riset. Ya. Dan harapan kami juga tim dari kami ketika ada riset, staf-staf kami bisa mau dilibatkan. Paling tidak mereka kan sifatnya fungsional nih sekarang, paling tidak mereka bisa berkarya di situ. Siap Pak, siap. Jadi kita bekerja sama yang saling menguntungkan lah. Betul Pak. Siap. Betul Pak. Ya. Gitu? Kayaknya udah penuh catatannya ya Bu ya? Iya Pak, sangat penuh. Sudah nggak cukup ini sudah. Mau nyari kertas kok jauh gitu. Ya wes. Itu Pak, kemungkinan siap. menunggu proposal yang tadi Bapak sebutkan supaya kami bisa pelajari lebih lanjut. Juga kami mencoba untuk mencari materi-materi referensi yang terkait dengan ini. Mohon maaf kalau nanti ke depannya kita akan banyak bertanya sebagai orang yang awam di bidang ini. Jadi kami mungkin banyak bertanya kepada Bapak yang sudah ahlinya ahli ini sekarang. Itu aja Pak ya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Mamuri. Siap, Bu Cici. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lihat ya. Monggo Pak.